Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Gunawan, NIM 2020 008147. Marketing Miopia, Theodore Levitt. Menurutnya, perusahaan yang tidak menghabiskan cukup waktu untuk memahami apa yang diinginkan atau dibutuhkan pelanggan umumnya akan mengalami marketing miopia. Oleh karena itu, Theodore Levitt mendorong untuk beralih kepada pemasaran berorientasi konsumen. Salah satu kata bijak yang terkenalnya adalah orang tidak menginginkan bor seperempat inci, tapi mereka menginginkan lubang seperempat inci. Jadi langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Apa sih itu marketing miopia? Jadi marketing miopia menurut Theodore Levitt adalah pendekatan pemasaran yang berpandangan pendek dan cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak perusahaan. Hal ini terjadi karena kurangnya wawasan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk pelanggannya. Next. Mengapa marketing miopia penting? Marketing miopia dapat menyebabkan hal buruk pada perusahaan, bahkan sampai pada kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, konsep ini harus diketahui, dikenali, dan dihindari oleh pemegang keputusan di perusahaan. Walaupun konsep ini telah berusia lebih dari 60 tahun, tapi konsep ini masih sangat relevan dengan kondisi di era digital saat ini. Kapan marketing miopia terjadi? Miopia pemasaran menyerang ketika tujuan pemasaran jangka pendek lebih penting daripada tujuan jangka pandang. Ketika perusahaan mengemaskan produk dan menganaktirikan pelanggan. Pada tahun 1983, Theodore Levitt menerbitkan buku yang berjudul The Marketing Imagination. Pada buku tersebut yang mengatakan bahwa tujuan perusahaan bukan hanya untuk menghasilkan uang, tapi untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Sebuah bisnis adalah lembaga yang memuaskan pelanggan dan oleh karena itu harus didasarkan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut. Contoh marketing miopia. Kita ambil contoh saja Kodak. Kodak adalah contoh nyata sekaligus contoh yang paling menyakit dari marketing miopia. Kodak kehilangan sebagian besar saham ketika teknologi kamera digital meledak. Ketika itu, bisnis Kodak adalah penjual film utama kamera analog. Ironisnya, Kodak merupakan penemu dari teknologi tersebut. Kamera digital portable pertama telah dikembangkan oleh senior Kodak yang bernama Stephen Sesson pada tahun 1975. Sayangnya, ketika itu para manajemen dan pengambil keputusan di Kodak menilai bahwa penemuan tersebut lucu karena tidak menggunakan film. Mereka memutuskan untuk tidak mempublikasikan penemuan tersebut. Kegagalan strategis ini adalah penyebab langsung penurunan Kodak selama puluhan tahun karena fotografi digital menghancurkan model bisnis berbasis film mereka. Dan yang kedua yaitu Nokia. Nokia kehilangan pangsa pemasarannya ke Android dan iOS. Oke, lanjut. Cara mengatasi miopia. Bagaimana cara mengatasi marketing miopia? Cara yang paling sederhana untuk menghindari marketing miopia adalah dengan berfokus pada apa yang benar-benar diinginkan pasar. Yang pertama yaitu pastinya memiliki visi yang jelas. Visi yang jelas terhadap apa yang perusahaan Anda lakukan akan tergambar pada produk dan layanan yang Anda tawarkan. Yang kedua yaitu tempatkan pelanggan sebelum produk. Produk dan layanan sudah sewajarnya menyesuaikan kebutuhan dan pelanggan, bukan sebaliknya. Yang ketiga itu riset pasar tanpa penting. Tentu penting sangat kita untuk melanjutkan riset pasar sebelum dan bahkan setelah peluncuran produk. Cari tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh pelanggan dan tentunya kita
yang mereka ingin. Ya, tentunya kita harus meriset apa yang ingin dilihat orang. Lakukan terus sebagai suatu literasi tempat di keempat, yaitu selalu pantau kompetisi, belajar dari kegagalan dan kesuksesan pesaing Anda, terus lakukan perbaikan dan berusaha untuk tetap selangkah lebih maju. Inovasi bukanlah pekerjaan mudah dan memang berisiko, tetapi itu juga satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baru. Sebagai kesimpulan, jadi kesimpulannya adalah agar penyebab marketing miopia, yaitu bahwa perusahaan yakin bahwa mereka berada dalam industri yang sedang berkembang atau produk mereka secara inherent diinginkan. Tidak ada bisnis yang hanya ditakdirkan untuk terus berkembang, atau merek harus terus-menerus mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk sukses dengan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan mereka, atau jika tidak maka merek atau produk mereka akan tenggelam dan berujung pada kegagalan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.